Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jak Solmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Waktu lalu kita banyak urian-urian matematika, juga cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini saya bawakan yaitu cara semat pilihan ganda akar-akar persamaan kuadrat, sebagaimana nanti yang akan kita bahas seperti contoh yang ada pada tayangan ini, sehingga kita akan mengefisienkan waktu kita dalam mengerjakan akar-akar persamaan kuadrat. Ini juga khusus untuk anak-anak SMP maupun SMA, ini sangat diperlukan. Maka silakan nanti bisa diikuti pembahasannya. Akan kita bahas secara detail, sehingga kita akan mendapatkan keefisien waktu dalam mengerjakan ujian-ujian, mau ujian sekolah maupun ujian masuk perguruan tinggi. Namun sebelumnya, untuk memberikan semangat pada kita, pada saya ini selaku pembuat video, jangan lupa untuk mengklik like, juga mensubscribe-nya nih. Kemudian bunyikan loncengnya, lonceng notifikasi untuk mendapatkan kode-kode informasi video terbaru dari Jak Solmat. Baik, mari kita bahas bagaimana penyelesaian dari cara semat pilihan ganda ini. Namun sebelumnya nanti kita bahas cara yang bentuk urian dulu, yaitu misalnya dengan cara pemfaktoran. Baik, ini misalnya cara faktor. Kalau ada semacam ini, maka kita cara faktornya, maka A dikali C dulu. Nah ini, maka A kali C, C ini kita ubah menjadi bentuk perkalian dari bilangan P kali Q. P kali Q, hasil dari ini, maka diubah jadi P-nya nanti dan Q-nya itu dijumlahkan. Hasilnya harus sama dengan B. Ini sebagai contoh di sini. Di sini tidak ada bilangannya nih. Maka bukan 0, tapi di sini 1. Maka 1 kali 6 adalah A kali C berarti 6. 1 kali 6, hasilnya 6. 6 diuraikan menjadi P dan Q. Pertama 1 dengan 6 dulu, karena 1 kali dari bilangan 1 ya. 6 dibagi 1, 6. Setelah itu dijumlahkan, yaitu hasilnya 7. Ternyata 7 ini tidak sama dengan yang ada di B di sini. Ini bilangan di sini. Kemudian kita uraikan lagi. Setelah 1 nggak bisa, kita masuk pada 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ternyata ini 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Maka ini adalah jawabannya. Oleh karena itu nanti yang diambil adalah bilangan 2 dan 3. Kita buat faktornya. X ditambah 2, X ditambah 3, karena sini positif sama dengan 0. Maka X ditambah 2 sama dengan 0, maka hasilnya menjadi X min 2. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Maka jawabannya adalah D. Ini kalau cara menggunakan rumus pemfaktoran. Bisa juga pakai rumus ABC, pakai kuadrat sempurna, dan silahkan gunakan saja. Tapi akan lebih efisien kita menggunakan cara semat akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini baik, kita lihat di sini. Ini untuk mengingatkan rumus kita bahwa nanti ada rumus persamaannya adalah bentuknya semacam ini. Maka untuk menyelesaikan cara sematnya mudah saja. Bilangan A ini nanti dikalikan nih dengan bilangan yang ada di pada jawaban, yaitu dikalikan. Setelah dikalikan hasilnya berapa? Ini nanti kita lihat hasilnya yang di sini tuh nanti setelah ini dijumlahkan harus sama dengan yang di B. Kemudian kalau dikalikan hasilnya nanti sama dengan A kali C. Oke. Setelah ini nanti kita padukan, maka kita tulis lawannya. Lawan dari plus menjadi negatif, ini juga plus jadi negatif. Sama, di sini juga kalau negatif lawannya berarti jadi positif, dan positif menjadi negatif. Semuanya kita tulis lawannya dari hasil perkalian tadi. Setelah hasil perkalian, hasilnya ini kita cari lawannya. Oke, ini menjadi A ditambah B, dan seterusnya. Nanti setelah itu kita jumlahkan. Nah, kalau jumlahkan, kalau sudah hasilnya A min A ditambah min B, hasilnya kok sudah sama dengan B, maka tinggal kita kalikan. Kalau ini sudah dikalikan sama dengan di sini,
Ini adalah nanti jawabannya. Ini salah satu rumus penyelesaiannya. Baik, nanti kita lihat dalam contohnya. Baik, di sini. Di sini di depan, ini ya contoh 1 ini kita lihat. Ini depannya ini koefisiennya adalah 1 bukan 0, ingat. Maka ini kita kalikan dulu dengan ini. Berapa hasilnya? 6. Maka nanti hasil perkalian dari bilangan-bilangan di sini harus sama dengan 6. Maka itu jawabannya. Yang kedua, nanti hasil penjumlahannya itu harus sama dengan yang di sini, yaitu adalah 5. Ya, nih saya tulis dengan jumlahnya. Nanti kalau perkalian harus sama dengan di sini. Kalau jumlahnya harus sama dengan di sini. Baik. Maka satu ini kita kalikan. Ternyata dikalikan 1 semuanya nih hasilnya tetap semua. Maka langsung saja kita tuliskan lawannya. Lawan dari positif menjadi negatif. Oke, bisa dilihat ini. Kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya adalah -7. Apakah sama ini dengan 5? Oh, ternyata ini tidak sama. Maka ini bukan jawaban. Baik, lanjut di bawahnya. Ini sama dengan di atas kali 1. Kita hasilnya sama tetap, kita tulis lawannya. Maka dari positif menjadi negatif. Setelah ini kita jumlahkan. Nah, -2 ditambah -3 hasilnya adalah -5. Nah, dilihat di sini. Ini di hasilnya min, sedangkan yang di atas adalah positif. Maka ini bukan jawabannya. Karena yang diminta adalah positif nih. Ya. Di atas ini positif. Kita lanjut di sini. Ini kita tulis lawannya lagi, yaitu dari negatif menjadi positif semua, dijumlahkan hasilnya 7. Nah, di sini diminta 5, maka bukan jawabannya. Oke, lanjut saja. Ini ditulis lawannya, maka menjadi 2 dan 3. Dijumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya 5. Ah, ini mungkin jawabannya karena sudah sama kan? Nah, terakhir kita buktikan, kita kalikan 2 kali 3 apakah hasilnya 6? Nah, dikalikan ternyata hasilnya 6, sama dengan sini. Maka ini jawabannya. Ini silahkan nanti adik-adik mencoba ini mengulang-ulang sehingga nanti kalian bisa menghitung tanpa oret-oretan, bisa ditunjuk pakai jari saja langsung bisa selesai. Baik, kita lanjutkan yaitu cara berikutnya. Ini misalnya yang kedua, di sini 1 ya. Kemudian di sini apakah ada bilangannya? Ada bilangannya sama di sini. Ini nanti juga 1 ini. Maka kita kalikan dulu. Hasilnya adalah -6. Sedangkan di sini ini 1. Nanti hasil penjumlahnya harus 1 ya. Pahami ini. Maka ini kita kalikan 1 semua. Hasilnya masih sama semua. Oke? Ini semuanya dari A sampai D dikalikan 1 tetap. Maka kita cari lawannya. Oke, jadi 1 dengan -6. Dijumlahkan hasilnya -5. Maka di sini diminta adalah 1. Maka bukan jawabannya. Kemudian yang kedua, -2 dengan 3. Dijumlahkan hasilnya adalah 1. Ah, ini jawabannya. Ini positif kan? Sekarang kita kalikan -2 dengan 3. -2 dengan 3 itu kalau dikalikan hasilnya -6. Sama nggak nih? Oh, ternyata sama. Ini jawabannya. Lanjut kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mudah-mudahan ini kalau sudah tahu jawabannya ya sudah, nggak usah diselesaikan lagi ya, karena sudah ketemu jawabannya ya, yaitu jawabannya adalah yang B. Oke, yang ketiga, bagaimana kalau ini ada di sini bilangannya lebih dari 1 ya, nggak masalah, caranya adalah sama. Maka ini kita kalikan dulu, yaitu 12, maka hasilnya perkaliannya nanti harus -12. Nah, di sini juga tidak 0 ya. Ingat seperti tadi, di sini adalah 1, maka hasil penjumlahannya 1. Kita kalikan. Nah, 4/3 kali 3, maka hasilnya 4. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, ini 4 ya. Nah, ini kita tulis jumlahnya. Nanti atau ditulis semuanya lah. Ini jadi 4, ini kali 3 jadi -3. Ini jadi -4, ini jadi 3. Ini adalah -4 dan -3. Oke. Setelah itu kita tulis lawannya. Lawan positif jadi negatif. Oke. Ingat, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Ini dijumlahkan dulu. Ternyata -4 ditambah -3, -7. Nah, ternyata belum sama yang dengan yang di ini penjumlahannya ya, yang di tengah ini, lingkaran ini. Yang kedua, maka itu bukan jawabannya. Yang kedua, ini kita jumlahkan. Maka setelah ditulis lawannya,
jumlahnya adalah min 1. Di sini yang diminta adalah 1. Maka bukan jawabannya. Kemudian ini kita tulis lawannya adalah positif 4 dan min 3. Dijumlahkan, hasilnya 1. Ini sudah sama. Maka ini kemungkinan ini jawabannya. Coba kita kalikan. Maka setelah dikalikan hasilnya adalah min 12. Maka ini jawabannya. Oke? Jawabannya adalah C. Saya rasa ini adalah lebih simpel. Silakan ini bisa jadikan acuan kalian. Nanti kalian bisa mencari sumber-sumber soal lain, kemudian kalian praktekkan. Apabila kalian lupa, silakan bisa dilihat lagi videonya sehingga bisa membantu kalian semua. Nanti insya Allah untuk ke depan saya akan bahas yaitu cara-cara sematnya saja daripada urean-ureannya. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Dan jangan lupa saya ingat lagi yang belum subscribe untuk memberikan semangat saya dalam membuat video bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pilihan ganda dengan cara singkat atau cara cepat. Demikian saja sampai di sini. Mohon maaf saya selaku manusia biasa apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.